Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yaitu Rahmawati dengan prodi S1 Kimia dengan NPM 2024 001 008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi, memahami dunia di ujung jari kita. Baik, selanjutnya ada pengertian teknologi informasi. Apa sih pengertian teknologi informasi itu? Teknologi informasi atau bisa disebut TI adalah studi dan penggunaan sistem, terutama komputer dan telekomunikasi, untuk menyimpan, mengambil, mengirim, dan memanipulasi data atau informasi. Tujuan utamanya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Menurut pendapat Bill Gates, teknologi informasi adalah fondasi bagi transformasi digital dalam banyak industri. Dari pengolahan data hingga komunikasi global, penggunaan teknologi informasi telah mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Fungsi utama teknologi informasi. Fungsi utama teknologi informasi adalah pengumpulan data dari berbagai sumber, pemrosesan data untuk mengubahnya menjadi informasi yang bermanfaat. Proses ini melewati tahapan. Yang pertama, pengumpulan adalah data dari sumber, dan yang kedua ada input adalah data ke sistem, dan yang ketiga ada pemrosesan adalah olah data, dan yang keempat ada output adalah tampil hasil, dan yang kelima ada penyimpanan atau simpan data, dan yang keenam ada distribusi atau sebar informasi. Selanjutnya masih ada lagi fungsi teknologi informasi. Yang pertama itu ada penyimpanan adalah menyimpan data digital, dan yang kedua ada pengambilan adalah mengambil kembali informasi yang disimpan, dan yang ketiga ada pengiriman atau mengirim data antar perangkat. Dan yang keempat ada penghasilan adalah membuat informasi dalam format yang mudah dipahami. Kemudian ada komponen utama teknologi informasi. Komponen utama teknologi informasi yang pertama itu ada perangkat keras atau bisa disebut hardware. Ini adalah fondasi fisik dari setiap sistem teknologi informasi, mencakup semua komponen yang bisa disentuh, seperti CPU, RAM, dan media penyimpanan. Kemudian, hardware adalah platform untuk menjalankan semua perangkat, lunak, dan proses. Contoh yang saya ambil yaitu proyektor, printer, modem, dan flash drive. Dan yang kedua ada perangkat lunak, merupakan kumpulan instruksi dan program yang memberikan perintah pada hardware. Software terbagi menjadi sistem operasi yang mengelola hardware dan perangkat lunak, aplikasi yang melakukan tugas spesifik untuk pengguna. Contoh yang saya ambil dalam game yaitu Mobile Legends dan software editing yaitu Adobe Premiere. Kemudian yang ketiga ada jaringan atau networks. Jaringan berfungsi sebagai sistem saraf yang menghubungkan berbagai perangkat teknologi informasi untuk berkomunikasi dan berbagi data, baik melalui kabel maupun nirkabel, seperti Wi-Fi dan jaringan seluler, kemudian Bluetooth. Kemudian yang keempat ada data. Data adalah bahan bakar dari sistem teknologi informasi. Ini adalah kumpulan fakta mentah, angka, atau teks yang akan diproses menjadi informasi yang bernilai. Contoh yang saya ambil yaitu angka transaksi, lokasi GPS, dan rekaman suara. Kemudian yang kelima yaitu pengguna atau users, merupakan tujuan akhir dari setiap sistem. Pengguna adalah orang berinteraksi dengan teknologi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, orang yang menggunakan sistem teknologi informasi. Kemudian yang terakhir ada prosedur atau procedures. Ini adalah aturan, panduan, dan kebijakan yang mengikat semua komponen lain. Prosedur memastikan sistem digunakan dan dikelola secara efektif dan aman.
Kemudian selanjutnya ada manfaat dan dampak teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI memberikan banyak manfaat seperti komunikasi cepat melalui email dan media sosial, efisiensi kerja lewat otomatisasi, akses informasi yang mudah, peluang bisnis baru melalui e-commerce, dan pendidikan lebih baik dengan pembelajaran online. Namun, ada pula dampak negatif seperti ketergantungan pada teknologi, risiko keamanan data, kesenjangan digital, dan penyebaran berita palsu. Kemudian, tren teknologi informasi saat ini yaitu ada kecerdasan buatan AI seperti sistem rekomendasi Netflix dan deteksi penipuan. Dan yang kedua ada Internet of Things seperti smart home dan lampu jalan pintar. Dan yang ketiga ada big data untuk analisis pola belanja. Dan yang keempat ada komputasi awan, cloud computing seperti Google Drive. Dan yang kelima ada keamanan cyber security dengan firewall dan enkripsi, serta robotika seperti mobil tanpa pengemudi dan robot bedah. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah kekuatan transformatif yang terus membentuk masa depan kita. Sangat penting bagi kita untuk menggunakannya secara bijak dan etis untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga presentasi kali ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.